Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 insya Allah akan presentasi peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Sukiyah. Insya Allah saya akan menyampaikan masuknya Islam di Spanyol, dan akan dilanjutkan teman saya yang bernama Pak Musafa yang akan menyampaikan kemajuan Islam di Spanyol, dan dilanjutkan oleh Mas Dadang kemunduran Islam di Spanyol. Masuknya Islam di Spanyol. Awal masuk Islam di Spanyol pada masa dinasti Umayyah, kekhalifahan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada tahun 705 sampai 715, bertempat di Damaskus. Pada zaman itu ada 3 tokoh yang terkenal yang bernama Farid bin Malik, Farid bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. 3 tokoh itulah yang telah menyebarkan agama Islam di Spanyol. Selanjutnya waktu saya persilahkan untuk Pak Musafa menyampaikan kemajuan Islam di Spanyol. Kepada Pak Musafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan tentang Islam di Spanyol. Sekarang saya akan menguraikan tentang kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama meliputi tentang pengetahuan, yaitu tentang filsafat pada abad ke-9 selama pemerintahan Bani Umayyah. Yang kelima yaitu Muhammad Abdurrahman sekitar tahun 1832-an. Selanjutnya adalah sains. Sains adalah ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu kimia, dan lain sebagainya. Abbas bin Fanas termasyhur dalam ilmu kimia dan ilmu astronomi. Ibrahim bin Yahya An-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi, yaitu ilmu tentang cara mengetahui gerhana matahari, kapan terjadi gerhana matahari dan berapa waktunya bisa diketahuinya. Termasuk teropong modern yang bisa menentukan jarak antara tata surya dan bintang. Di samping itu juga Ahmad bin Abbas termasuk ahli di bidang obat-obatan. Selanjutnya tentang ilmu fikih. Di sana ilmu fikih menganut mazhab Imam Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di masa itu adalah Ziyad bin Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisam bin Abdurrahman. Selanjutnya di bidang musik dan bidang kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya yaitu Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki dengan Yaryab. Yaryab ini seseorang yang mempunyai suara yang indah, ya, dimana di situ ada pertemuan pasti Yaryab akan selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Di bidang bahasa dan sastra, bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab yaitu Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah, yang mana kitab Alfiyah ini sering dipelajari di Indonesia, khususnya di para pesantren, untuk mengetahui cara bagaimana membaca kitab-kitab gundul atau mempelajari tentang ilmu Al-Quran.
Di samping di bidang ilmu pengetahuan juga di bidang pembangunan, aspek pembangunan, jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun dengan indah. Di dalam pertanian juga sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Spanyol. Pembangunan yang megah, termasuk juga pemukiman atau tempat-tempat masyarakat dan taman-taman yang indah. Yang paling megah di sana adalah termasuk Masjid Cordova, Kota Zara, dan lain sebagainya. Cordova ini adalah merupakan ibu kota Spanyol ya, sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah oleh penguasa Muslim. Kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan yang besar ya, dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol. Termasuk pohon-pohon dan bunga diimpor dari timur. Di seputar ibu kota berdiri istana-istana yang megah. Nah, Granada ini adalah merupakan tempat ya, bertahannya para umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordova diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitekturnya dibangunnya terkenal ya, di seluruh Eropa, termasuk Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Istana itu dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya. Selain itu ada juga Istana Az-Zahra, Istana Al-Ghazar, termasuk Menara Girilda dan lain sebagainya. Itulah perkembangan semasa Islam di Spanyol. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kehancuran Islam di Spanyol oleh teman saya, yaitu Mas Dadang. Atau di tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mustafa dan Ibu Sikiah, yaitu tentang kemunduran Islam yang ada di Spanyol. Kemunduran Islam di Spanyol itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu konflik antara Islam dan Kristen, yang mana pada saat itu para penguasa Islam hanya puas ketika mereka mendapatkan upeti-upeti dari kerajaan Kristen taklukan mereka dan membiarkan posisi hierarki hukum adat masih bertahan di sana. Nah, hal inilah yang membuat pertentangan antara Islam dan Kristen pada saat itu, yang akhirnya Kristen mendominasi di Spanyol. Nah, faktor yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu, yang mana pada saat itu orang Arab menyebutkan istilah ibad dan muwaladun kepada mualaf Spanyol, yang diartikan sebagai ungkapan yang merendahkan mereka, sehingga mereka terpicu amarahnya dan adanya kelompok-kelompok yang menggerogoti perdamaian di sana. Dan hal inilah yang disebut dengan tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Faktor kesulitan ekonomi sendiri itu disebabkan
karena para penguasa Islam pada saat itu yang berada di Spanyol, mereka sangat serius sekali dalam pembangunan kota dan pembangunan ilmu, sehingga mereka melalaikan pembinaan dalam bidang ekonomi. Itulah yang menyebabkan kesulitan dalam ekonomi. Terus yang keempat yaitu tentang keterpencilan di Spanyol. Agama Islam di Spanyol itu letaknya sangat terpencil ya daripada belahan dunia lainnya, dan mereka hanya dapat bantuan daripada Afrika Utara, dan itu sangat minim sekali sehingga mereka tidak kuasa atau tidak dapat membendung penyebaran atau perluasan agama Kristen di Spanyol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.